Halo guys, jadi hari ini adalah jadwal aku pemeriksaan hidrotubasi. Terus kemudian aku datang ke rumah sakit dengan jiwa dan rasa yang deg-degan banget nih aku sama suami aku. Ternyata tiba-tiba aku dipanggil guys. Astaga guys. Lihatlah, mukanya sudah tidak berbentuk guys. Setelah tindakan rasanya aku lemes banget, muntah-muntah. Nanti dia aku cerita lebih lengkapnya pas sudah di rumah ya guys ya. Sekarang masih tidak baik-baik saja, tapi mau makan ya, udah makan, sudah mending ya. Nanti kita lanjutkan cerita. Halo guys, jadi hari ini aku mau melanjutkan cerita kemarin habis dari dokter kandungan untuk tindakan hidrotubasi untuk memastikan keberadaan polip yang ada di rahim aku tuh sebenarnya ada atau enggak. Karena ada dugaan nih kalau misalnya aku punya polip di rahim pas di pemeriksaan pertama. Jadi setelah dari dokter yang kedua ini, aku langsung ditindak nih untuk melakukan hidrotubasi. Jadi di hidrotubasi itu aku dimasukin semacam alat namanya kateter, terus kemudian juga ada dimasukin balon gitu, panjang gitu balonnya, dan kemudian dimasukin air. Tujuannya untuk apa? Untuk membuka agar rahim aku tuh berongga gitu, rongganya itu ada. Terus kemudian nanti bakal kelihatan tuh polip-polipnya seperti apa. Dan ternyata guys, aku beneran positif ada polip di rahim aku. Dan aku sebenarnya antara shock dan gak shock, sedih dan gak sedih sih, karena emang aku udah menduga dari awal gitu loh, ada sesuatu hal yang gak beres nih dengan rahim aku. Karena itu tadi, aku punya masa menstruasi yang agak lama dan jauh dari normal, jauh dari biasanya gitu, lebih dari 10 hari, dan malah ada pendarahan yang berlebih, istilahnya gitu. Jadi pas tahu ternyata ada polip di rahim aku, ya gimana tindakan selanjutnya aja supaya lebih tenang sih. Dan untungnya aku tuh punya dokter kandungan yang benar-benar menenangkan dan tidak menakut-nakuti. Senangnya itu sih. Dan pas di tindakan hidrotubasi ini, aku nggak expect banget kalau misalnya sesakit itu. Aku tuh bener-bener merasa nggak expect banget, nggak nyangka kalau ternyata tuh rasanya tuh wow banget gitu loh. Jadi tuh rasanya tuh apa ya teman-teman, kita tuh sedang merasakan kram perut pas mens gitu kan, tapi itu 10 kali lipat. Tapi ini karena aku sendiri tuh toleransi sakitku tuh rendah, tapi belum tentu di teman-teman tuh terasa sakit ya, karena ya tadi kita punya standar sakit yang berbeda-beda. Tapi itu intinya tuh kayak perut kita tuh kayak apa ya, ditonjok gitu loh teman-teman, yang kram dan nggak boleh nakut-nakutin ya. Tapi ini tuh sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti ya, cuman pastikan teman-teman pas mau hidrotubasi itu benar-benar sudah makan siap gitu. Dan tentu didampingin sama suaminya biar ada yang dipegang tangannya atau ada yang diremes gitu ya kalau kerasa sakit. Karena waktu itu mbaknya tuh bilang, tarik napas ya bu, tarik napas. Aku udah bilang, aku nggak bisa napas mbak, aku udah nggak bisa napas. Nah itu tadi ya hidrotubasi, dan udah kan positif ada polip. Nah kalau udah positif polip nih gimana? Aku mau jelasin dulu polip itu apa. Jadi polip itu adalah pertumbuhan yang berlebih pada kelenjar endometrium kita yang arahnya itu menonjol ke dalam dinding rahim gitu. Jadi seperti apa ya, kayak daging tumbuh sedikit gitu. Nanti di gambarnya ada. Jadi itu bener-bener pas di USG itu kelihatan banget gitu, polipnya tuh bener-bener kelihatan nyata ada. Setelah ketahuan nih polipnya, akhirnya dokter aku memutuskan untuk merujuk aku ke rumah sakit Bunda yang ada di Menteng untuk melakukan tindakan operasi. Nah tindakan operasi ini teman-teman, aku nggak tahu kenapa harus di Jakarta. Beliau sih bilangnya karena memang ahlinya ada di sana. Dan kemudian nanti untuk di Jakarta itu kalau aku cari-cari, ternyata tindakannya tuh kayaknya sih dimasukin alat lagi, dan alatnya itu kayak ada kameranya gitu lah istilahnya gitu. Tindakannya itu nanti namanya hysteroskopi. Tapi memang polip ini harus dipotong. Nah kenapa polipnya ini harus dipotong? Jadi polip ini salah satu yang dapat menghambat kita bisa punya anak gitu loh. Kenapa kemarin aku memastikan semua itu punya miom, punya kistal, atau punya polip atau enggak. Nah untuk memastikan biar program hamil tuh lancar. Udah nih ya kan, udah tahu hidrotubasi itu apa, polip itu apa, terus kemudian penyebab dari polip sendiri itu apa sih sebenarnya. Kemarin aku juga nanya tuh, dokter kenapa kok bisa ada polip di diri aku, apa sebabnya. Ternyata sampai sekarang pun penyebabnya itu belum diketahui teman-teman, atau belum jelas gitu loh apa penyebabnya dari polip ini. Dari jurnal yang aku baca juga menyatakan bahwa memang polip ini penyebabnya itu belum diketahui, tapi ada beberapa hal yang berkorelasi dengan munculnya polip ini. Jadi di situ tuh dijelaskan adanya konsentrasi kadar estrogen yang berlebih. Terus mungkin teman-teman di sini juga penasaran gitu kan ya, kalau misalnya tindakan yang aku lakukan hidrotubasi dan USG dan lalala itu seberapa besar sih biaya yang dikeluarkan. Nah penting banget kan ya teman-teman, karena aku sendiri adalah pasien
non BPJS dan juga non asuransi yang lain. Dan dari pemeriksaan yang secara keseluruhan itu, yang paling besar adalah dari biaya pemakaian obat di ruangan sebesar 403. Terus kemudian biaya obat-obatan ini yang besar banget, karena biaya obat-obatan ini kemarin dikasihnya itu antibiotik sih, karena kan habis diuak-uak kita ya kan, jadi takutnya ada infeksi atau apa, jadi dikasih lah namanya antibiotik yang terbaik, harganya Rp800.000. Wow banget. Terus kemudian ada biaya tindakannya, yaitu biaya dokternya sendiri Rp162.000. Terus kemudian biaya hidrotubasinya hanya Rp264.000, dan USG-nya sih yang agak mahal ya, di sini Rp375.000. Ya pokoknya kalau di total Rp2.206.100 dibayar tunai. Nanti ya aku bakal cerita lagi gimana kalau nanti aku bakal operasi. Aku juga mau konsul-konsul dulu ke dokter yang ada di Jakarta. Nanti juga aku bakal update dan cerita ke teman-teman gimana kelanjutannya. Jadi gitu teman-teman cerita aku. Semoga cerita ini bisa memberikan pengalaman, dan buat teman-teman jangan takut ya, karena toleransi sakit orang-orang itu beda-beda. Yang penting semua sudah ketahuan dan juga bisa ditindak lebih cepat. Sekian dari aku, semoga cerita ini bermanfaat. Kalau ada apa-apa boleh teman-teman nanya di komen, dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.